Sebenarnya permintaan MacBook dengan layar gede tuh cukup tinggi ya, tapi sayangnya mahal-mahal. MBP 16 inch aja punya harga mulai dari 40 juta. Buat yang 14 inch mulai dari 32 juta. Ngelihat peluang itu, akhirnya Apple coba memperbesar pundi-pundi dompetnya lagi dengan ngeluncurin MacBook layar gede 15 inch dengan harga yang murah. Dan ini dia MacBook Air terbaru 15 inch dengan Apple M2 chip. Di dalamnya kayak biasa ada MacBook, kabel chargeran MagSafe yang braided gitu dengan warna yang sama kayak laptopnya. Terus ada buku-buku nggak jelas dan paling penting stiker Apple nih. Dan terakhir di dalamnya ada kepala charger 35 watt dual port. Yang mana saat gue pesan online dikasih pilihan nih. Mau yang dapat kepala charger ini atau yang fast charging 70 watt. Tapi cuma satu port aja dan nggak tambah biaya kok. Oke, buat mempersingkat waktu teman-teman, gue rangkumin aja ya. Kalau yang ngebedain NBA 15 inch dengan versi sebelumnya yang 13 inch adalah ukuran dan layarnya yang gede. Dah, itu aja. Oh ya, speakernya nambah juga deh, sekarang jadi 6. Terus kapasitas baterai tambah gede, tapi secara penggunaan bakal sama aja dengan 13 inch. Mungkin karena kelebihan baterai tadi buat mensubsidi layarnya yang gede dan speakernya yang lebih banyak tadi. Website Apple sendiri ngeklaim sama-sama tahan up to 15 jam browsing atau 18 jam nonton Apple TV. Dan sisanya dari sisi performance sama-sama pakai Apple M2 chip, 8 core CPU, 8 core GPU, up to 24GB unified memory, dan storage-nya up to 2 tera. So, di video ini kita nggak fokus ke performance ya, lebih ke impresi dan perbandingan bentuk dengan MacBook lainnya. Oh ya, untuk storage-nya sama dengan yang 13 inch ya, dimana untuk varian terendah 256GB, speed storage-nya lebih lambat dibanding 512 ke atas. Cuman menurut gua, karena ini MacBook Air yang harusnya buat penggunaan casual, jadi maksudnya nggak seberat MacBook Pro ya. Jadi nggak usah galau guys, kecuali kalau kalian pakai misalnya buat editing dengan file atau footage yang super gede. Kalau buat penggunaan normal kayak nonton, browsing, ketik-ketik gitu, storage speednya sih nggak terlalu berasa. Cuma ya kalau emang ada dananya, lebih baik ambil yang 512 dan RAM paling enggak 16GB. Ingat ya, buat MacBook dengan chipset yang MM-an ini, sekali kalian udah beli, udah nggak bisa tambah RAM atau storage lagi. Jadi mesti dipikirin bener-bener. Terus kalau mau custom gitu beli di mana, Bang? Kenalin, just tip rekomendasi gua, sg.shipshop. Kenapa mereka? Karena beli langsung di Apple Store Singapura. Jadi pastinya asli, aman, dan pengirimannya juga relatif cepat. Kalau mau transaksi lebih aman, bisa cek Tokopedia mereka. Jadi gue sempat ke Apple Store buat lihat lagi ya NBA 13 inch-nya. Dan yang gue bisa bilang secara garis besar perbedaannya cuma ada di layar sih. Untuk berat beda sekitar 200 atau 300 gram gitu. Buat tebel juga nggak jauh beda ya, di 2 mili aja. Nah, kalau keyboard gue berasa ukurannya sama. Kalau pakai penggaris pinjaman ini sekitar 11 cm ya untuk keduanya. Dan pengalaman ngetiknya mah gak usah diragukan lagi. Nyaman banget sih, nggak jauh beda kayak gue ngetik di MBP 16 inch gua. Paling yang beda selain layarnya itu trackpadnya lebih gede dibanding 13 inch. Terus nih, bezelnya bagian samping sini lebih lebar di 15 inch ya. Yang mana gue sebagai pengguna MBP 16 inch sempet bingung lihat ini. Karena biasa di bezel kanan kiri kan ada speakernya tuh. Tapi NBA ini bersih ya, karena speakernya diumpetin di lipitan dalam sini. Terus dari sisi ukuran, ini dia perbandingan antara MBP 16 yang paling bawah, yang tengah NBA 15, dan MBP 14 inch di atas. Dari 14 ke 15 cukup jauh ya dibanding 15 ke 16. Oh ya, kalau dari berat, jelas NBA ini paling enteng dan gak jauh beda sama MBP 14 inch. Tapi kalau dibandingin sama 16 inch berasa banget. Dan jujur ya, laptop gua ini kalau dibawa kemana-mana emang perjuangan banget. Dimasukin ke tas gua ini aja perjuangan gitu. Kalau NBA, wah gampang bet deh masuknya. Untuk portnya sama aja kayak 13 inch. Di sebelah kiri ada MagSafe dan 2 Thunderbolt port. Terus di kanan ada headphone jack. Beda dengan MBP ya, yang ada 2 Thunderbolt port di kiri dan 1 di kanan. Plus port HDMI dan SD card.
BTW guys, kalau kalian lihat sekarang gue lagi ada kamera kedua karena gue lagi kedatangan tamu spesial nih, yang mungkin bisa gue bilang guru gue dalam hal videografi. Dan dia adalah user MVP 14 inch yang kita bandingin ini. Coba ya kita tanya yuk impresi awal dia tentang MBA 15 inch ini dari perspektif pengguna MVP 14 inch. Ayo, Dik, sini yo. Nih guys, sekarang gantian gue yang jadi videografer nih. Oke, jadi ini adalah impresi gua sebagai user MacBook Pro 14 inch mencoba MacBook Air ya. Ini MacBook Air 15 inch yang di sini. Yang pertama, udah pasti itu ringan banget. Itu gua coba MacBook Air 15 inch ini, menurut gua bukan user powerhouse banget, sangat memanjakan kalian. Karena ini berarti cuma 1,5 kilo ya, Fan ya? Yes. Itu cuma 1,5 kilo berarti tuh. Kayak super ringan nih. 1,5 kilo, chipnya itu udah M2 yang menurut gua itu udah capable ngeditnya heavy banget. Menurut gua ini adalah laptop 15 inch teringan, terpowerful yang pernah gua coba sih. Segitu aja impresi awal gua nyobain MacBook Air 15 inch. Gua balikin ke Effendi dulu. Thank you, Dik. Thank you ya, thank you. So, paling segitu aja guys impresi singkat gua dan Andi tentang MacBook barunya Apple. Kalau ditanya buat siapa laptop ini, gue bisa bilang buat kalian casual user yang butuh layar gede dengan harga yang lebih murah dan pengen coba terjebak di ekosistem Apple. Buat gue pribadi, terjebak di sini dalam hal yang positif ya, dan banyak banget keuntungan yang didapat. Buat teman-teman yang masih belum familiar tentang ekosistem, serius, kalian wajib nonton video gue yang jelasin cukup detail tentang manfaat-manfaat terjebak atau lebih ekstrimnya terpenjara di suatu ekosistem. Jadi buat teman-teman pencinta MacBook layar gede, nggak usah buang-buang duit 40 juta buat beli MVP 16 inch. Dengan harga 20 jutaan aja udah bisa ngerasain apa itu ekosistem yang dibanggain pengguna Apple. Dan terakhir, makasih guys buat yang udah nonton dan like video ini ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.